Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Tapi tak ada yang tahu serangan itu datang. Kenapa? Karena dilakukan oleh B-2 Spirit, pesawat tempur siluman paling mahal dan mematikan di dunia. Hanya Amerika Serikat yang punya. Harganya 32 triliun per unit. Bisa terbang lebih dari 9.600 km tanpa isi ulang, menjatuhkan bom konvensional atau nuklir lalu pulang. Sebelum radar musuh sadar kehadirannya, B-2 bisa masuk ke wilayah paling berbahaya tanpa terdeteksi. Amerika punya 20 unit aktif. Sedikit, tapi cukup untuk bikin dunia gemetar. Saat B-2 mengudara, tak ada tempat aman. Diam, sunyi, lalu hancur. Itulah kekuatan siluman Amerika. Well, I think I'm not in a position to reveal what we are going to do in response to what Americans did last night. I just talked about the fact that NPT failed to protect Iran from and its peaceful nuclear program. And this is a serious challenge. I will have serious consultations with the Russian president tomorrow, and we continue to work with each other. Russia is also a permanent member of the Security Council, and we know that they were trying, together with China, to introduce a resolution to the Security Council for the cessation of hostilities. Obviously, now the situation has been changed, and I will have a discussion with them that how it should be proceed. Yo guys, berita terkini yang gak kalah bikin panik. Setelah AS serang Iran, ada kabar gila, Bitcoin anjlok di bawah 100.000 USD. Ini bukan cuma soal kripto. Iran lagi gerak buat nutup Selat Hormuz. Kalau itu kejadian, pasokan minyak dunia bakal kacau. Harga energi bakal melonjak drastis. Dan dunia diambang kekacauan ekonomi. Nah, buat kalian siap-siap efeknya nyampe nih ke kantong kita. Oke, stay tune terus, follow dan share video ini, kita harus tahu ini semua. 3 fasilitas nuklir Iran hancur dalam 1 malam. Tapi ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah operasi gabungan teknologi siluman, rudal presisi, dan intelijen tingkat dewa. Dunia menyaksikan bagaimana Amerika mengeksekusi serangan paling presisi di era modern. Ini rahasianya. Amerika mengerahkan B-2 Spirit, pesawat siluman tercanggih yang bisa terbang ribuan kilometer tanpa terdeteksi radar. Ini bukan pesawat biasa. Dengan desain stealth, material penyerap gelombang radar, dan kemampuan mengangkut bom raksasa, B-2 adalah hantu langit. Hari ini, ia membawa senjata pemusnah bunker, GBU-57 MOP, bom seberat 13 ton yang mampu menembus beton sedalam 60 meter. Target utamanya, Fordow dan Natanz, 2 fasilitas nuklir bawah tanah paling rahasia milik Iran. Bersamaan dari lautan, kapal selam nuklir Amerika meluncurkan rudal jelajah Tomahawk. Rudal ini punya otak, ia bisa menghindari radar, terbang rendah, bahkan mengubah rute di tengah jalan. Setidaknya 30 rudal ini menghantam titik-titik vital di Isfahan dan Natanz, menghancurkan infrastruktur tanpa harus mengirim pasukan darat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dunia berubah. Tapi serangan ini bukan sekadar tembak dan kabur. Lebih dari 125 pesawat terlibat, jet tempur, tanker pengisian bahan bakar di udara, hingga pesawat intelijen. Mereka menciptakan koridor aman, memastikan tidak ada balasan, dan mengoordinasikan serangan simultan dari udara dan laut. Teknologi komunikasi real-time, satelit pengintaian, hingga decoy elektronik digunakan untuk membingungkan pertahanan Iran. Tapi teknologi saja tak cukup. Keberhasilan serangan ini berakar pada kekuatan intelijen. Amerika menggunakan satelit mata-mata untuk memantau pergerakan di lokasi target, sinyal komunikasi dan pola aktivitas listrik untuk memastikan target aktif. Dan mungkin yang paling penting, informan lokal dan drone pengintai yang mengonfirmasi keberadaan target sebelum tembakan diluncurkan. Ini adalah hasil koordinasi CIA, NSA, dan mitra regional yang telah bertahun-tahun menyusup ke dalam jaringan militer dan nuklir Iran. Semoga perang ini cepat berakhir ya, karena korban dari kedua pihak sangat banyak. Kalau mau terus dapat informasi terbaru, follow akun ini ya. Ini kayaknya perang dunia ketiga nih udah semakin di depan mata gitu ya guys ya. Gue sih berharap jangan pernah ada perang dunia ketiga nih, jangan gitu. Tapi masalahnya Amerika nih hari ini 22 Juni 2025 menyerang Iran ya dengan mengebom 3 situs nuklir yang ada di Iran. Dan kita masih nunggu ya gimana responsnya nih Korea Utara dan juga Rusia yang sudah memperingatkan si Amerika ini untuk nggak ikut campur gitu ya, untuk jangan menyerang Iran gitu. Tapi faktanya hari ini Amerika tiba-tiba
menyerang Iran. Dan nggak ngerti juga nih responsnya China dan negara-negara yang lain akan seperti apa nanti. Gue nggak siap kalau harus ada perang dunia ketiga, nggak siap, tolong please. Finally, apa yang ditakuti sama seluruh dunia akhirnya kejadian. Amerika Serikat akhirnya serang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Dan ini nunjukin officially kalau misalnya Amerika Serikat mau perang juga lawan Iran. Yang menarik adalah gimana respon dari sekutu-sekutu Iran kayak China, Rusia, Korea Utara, Pakistan. Apakah mereka akan kepancing atau justru mereka udah tahu nih kalau yang diinginkan sama Amerika dan juga Israel ya perang dunia ketiga. Ya kita berdoa aja semoga para pemimpin-pemimpin dunia itu berhasil menjalankan diplomasi. Jangan sampai kejadian ini justru memicu adanya perang dunia ketiga beneran. Amerika baru saja menyerang Iran. Hal ini disampaikan oleh Donald Trump langsung melalui sosial media miliknya. Katanya dia berhasil melakukan serangan ke 3 titik, Natanz, Esfahan, sama Fordo. Tapi yang gak kalah absurd, di bagian akhir dia bilang, now is the time for peace. Ibarat lu habis mukul orang nih, langsung teriak damai-damai. Ini kan aneh gitu, karena kemungkinan besar yang akan terjadi adalah sebaliknya, eskalasinya meningkat. Negara-negara di Timur Tengah semakin panas, termasuk Yaman yang sudah mewanti-wanti. Di sisi lain, melalui beberapa media, Iran tuh bilang kalau sebenarnya mereka tuh udah mengantisipasi dengan melakukan evakuasi lebih awal, jadi nggak ada kerusakan yang serius. Meskipun begitu, serangan tetaplah serangan. Penutupan Selat Hormuz itu semakin nyata. Dan ini dampaknya terhadap ekonomi gak main-main loh. FYI teman-teman, penyerangan Amerika ke Iran itu tidak melalui persetujuan Kongres, dan ini melanggar konstitusi Amerika. Isu pemakzulan Donald Trump juga makin kenceng karena dianggap dia secara sengaja menyeret warga Amerika untuk ikutan perang. Karena mayoritas warga Amerika itu sebenarnya nggak mau pemerintahan Amerika itu terlalu ikut campur perang antara Iran sama Israel. Kan yang milih dan ngevote Donald Trump aja pada ngamuk-ngamuk gitu. Gue ngevote bukan untuk perang dunia. Bilangnya sih American first, tapi ini mah Israel first. Pemerintah Amerika kecam aksi Trump, ya, serang Iran secara ilegal tanpa persetujuan Kongres. Jadi istilahnya Trump itu nyerang Iran, ya. Trump itu nyerang Iran itu tanpa persetujuan DPR-nya sono. Kan kalau sebuah negara kan ada pemerintah dan DPR gitu ya. Harusnya setuju semua baru. Dan kalau Trump itu tanpa persetujuan, guys. Ya semoga aja ini segera beres ya, guys ya. Saya nggak mau terjadi perang. Bagaimana reaksi publik Amerika Serikat saat ini? Tentunya reaksi dari masyarakat di Amerika Serikat terbelah, ada yang bersorak-sorai mendukung serangan Amerika ke Iran, tapi juga ada sebagian lainnya yang justru menentang hal ini. Sulit untuk memprediksi berapa persen orang yang mendukung dan berapa persen yang menentang untuk saat ini, tapi memang dalam beberapa jejak pendapat yang dilakukan sebelum ini, misalnya yang dilakukan oleh Economist dan YouGov, diketahui bahwa sebanyak 60% orang Amerika yang disurvei berpikir bahwa militer Amerika Serikat tidak seharusnya terlibat dalam konflik antara Israel dan Iran. Jadi mayoritas responden mengatakan atau menolak keterlibatan Amerika dalam konflik Israel dan Iran yang sudah berlangsung selama 1 minggu terakhir eskalasinya. Dan hanya sekitar 16% yang mendukung keterlibatan militer, sementara 24%-nya masih ragu-ragu. Tapi yang patut untuk digarisbawahi di sini yang menarik adalah bahwa dalam survei yang sama, memang ada sekitar 61% orang Amerika yang memang menganggap bahwa program nuklir Iran ini sebagai sebuah ancaman yang serius. Jadi ada semacam kontradiksi antara mereka yang mendukung, ternyata jumlahnya sedikit, mendukung keterlibatan Amerika, tapi banyak yang menganggap bahwa memang program nuklir Iran ini merupakan sebuah ancaman serius. Itu hasil jejak pendapat yang dilakukan sebelum terjadinya serangan Amerika Serikat ke Iran, ketiga situs nuklir Iran hari Sabtu malam waktu Amerika tadi, Pram. Oke, Mas Rifan, kalau Anda lihat saat ini ada yang menentang, ada juga yang pro atas tindakan Amerika Serikat ke Iran. Kalau Anda lihatnya, apakah sudah mulai ada unjuk rasa, ada protes dari masyarakat sekitar di sana? Sejauh ini, karena di sini sekarang pukul 11.40 malam, waktu di Washington DC, memang tidak ada aksi yang tampak mengemuka, tapi kita akan terus pantau apakah mungkin besok akan terjadi. Besok masih hari Minggu di Amerika Serikat, dan rencananya besok itu jam 8 pagi seharusnya Kementerian atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan melangsungkan konferensi pers terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika ke Iran, dan kita lihat apakah akan muncul unjuk rasa atau protes dari masyarakat. Tapi sejauh ini memang situasi di Washington DC masih kondusif, dan ketika tadi Trump mengumumkan atau berpidato untuk menjelaskan mengenai situasi
yang berlangsung di Timur Tengah terkait serangan Amerika ke Iran, suasana di sekitar Gedung Putih tampak cukup lengang dan cukup sepi, lagi-lagi karena ini memang akhir pekan dan Washington DC biasanya kalau di akhir pekan di daerah pusat pemerintahan akan suasananya memang termasuk sepi. Tapi tentunya saya akan terus memantau apakah akan ada gelombang unjuk rasa dari masyarakat yang menentang keterlibatan Amerika dalam konflik Israel dan Iran di Timur Tengah, Pram.